Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh Solehah? Semoga sehat selalu ya. Oke, baik, bertemu lagi hari ini di hari Selasa. Kita akan belajar tentang tematik yaitu PPKN. Melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin itu kita membahas tentang pengamalan Pancasila yang 1, 2, 3 di rumah dan di sekolah. Sekarang kita ke lingkungan bermain. Tapi pengamalan Pancasilanya adalah sila ke-4 dan ke-5. Oke, teman-teman, berikut ada video lagi. Kita akan belajar dari video, penjelasannya melalui video. Silakan teman-teman menyaksikan videonya dan dilihat dengan seksama. Ini dilihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila, sila ke-4 dan sila ke-5 di tempat bermain. Oke, ini adalah lambang dari sila-sila pada Pancasila ya. Masih ingat ya, ada 5 ya. Ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Oke, yang akan kita bahas ini adalah sila ke-4 dan sila ke-5 di tempat bermain. Lanjut, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang, yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah tentang pengamalan Pancasila ke-4, sila ke-4 di tempat bermain. Oke, bunyi sila ke-4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya ini kepala banteng. Oke, di dalam sila ke-4 ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu bahwasanya setiap warga negara itu berhak menyampaikan pendapatnya dalam bermusyawarah. Jadi, semua orang atau semua warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapatnya dalam bermusyawarah. Tidak pandang siapapun, tidak memandang tua, muda. Ketika mereka bergabung dalam satu musyawarah, maka mereka berhak mendapatkan pendapatnya sesuai dengan peraturan yang ada atau kaidah-kaidah yang ada. Dan pendapat yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak boleh asal berpendapat kalau tidak dipertanggungjawabkan. Nah, jadi itu hak semuanya. Itu adalah setiap warga berhak mendapatkan itu semua. Karena hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Di dalam berdiskusi atau bermusyawarah tidak ada lagi yang namanya dia lebih pandai atau dia lebih ahli. Tapi ketika kita bermusyawarah, semuanya harus sepakat, semuanya harus saling mendukung. Tidak ada lagi yang bilang, oh ini mah bukan ide saya, ini bukan ide saya, ini idenya dia. Maka kita tidak ada yang terus akhirnya karena begitu tidak mau menerimanya dari hasil musyawarah. Karena ini adalah hasil musyawarah, hasil diskusi bersama, maka ini adalah keputusan terbaik untuk kita semua untuk yang melaksanakan musyawarah pada saat itu. Kalau di sekolah atau di tempat bermain, biasanya musyawarah yang dilakukan adalah yaitu berdiskusi tentang misalnya pembentukan kelompok bermain. Contoh bisa bermain misalnya kalau kita main benteng, ada 2 benteng, maka kita akan membentuk 2 kelompok benteng A, benteng B. Atau ketika kita main bola, misalnya ada yang bermain tim A dan tim B. Nah, itu semua dimusyawarahkan, didiskusikan. Nggak boleh, saya maunya sama dia aja, dia bermain sama dia aja. Nggak boleh seperti itu, tapi kita harus bermusyawarah ketika bermain. Atau misalnya ketika banyak teman-teman yang bermain, menentukan kira-kira main hari ini apa ya, main yang enak dilakukan pada saat ini apa ya. Nah, itu didiskusikan bersama-sama. Nanti semua hasil diskusi itu adalah keputusan terbaik. Semuanya harus mematuhi hasil musyawarah pada saat itu. Nah, ketika kita musyawarah, maka tidak boleh lagi ada sikap saling memaksakan kehendak. Pokoknya saya maunya main bola aja, nggak mau main kena jadi atau main apa. Nggak boleh, kita harus tidak boleh memaksakan kehendak, harus menerima pendapat orang lain. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati.
nggak ada lagi yang gerutu, nggak ada yang lagi marah-marah, nggak ada yang lagi benci-bencian atau kesel. Yang ketiga adalah mendengar pendapat teman. Jangan hanya kita aja yang didengar pendapatnya, tapi pendapat teman tidak didengar. Terus yang ketiga adalah tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Teman baru ngomong satu kata atau dua kata, kita sela. Teman baru ngomong 4 kata atau satu kalimat, kita udah sela. Bahwa pendapat teman-teman kita sekitar itu salah, kita yang benar. Nah, itu yang nggak boleh. Terus menggunakan kata yang santun dan memberikan pendapat. Nggak boleh tuh, tidak boleh memberikan pendapat pakai bahasa-bahasa kasar, apalagi ketika kita kerja kelompok, misalnya ngerjain tugas di rumah. Ketika ngerjain tugas di rumah bersama-sama, tugas rumah, maka tidak boleh lagi tuh pakai bahasa yang kasar, pakai kata-kata misalnya nyamain temennya dengan hewan-hewan, atau berbicara yang gak sopan, memberikan label ke temennya yang dalam label yang tidak baik. Itu yang gak boleh. Maka berpendapat menggunakan kata yang santun, misalnya mencela, dia mah idenya gak baik, mendingan ide aku. Nah, itu yang tidak boleh. Itu adalah pengamalan sila keempat di tempat bermain. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sila kelima. Nah, sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat contohnya misalnya seperti ini. Nah, sikap adil dapat terjaga jika kita semua melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Sikap adil dapat terjaga jika kita semua melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Seimbang itu apa? Harus sama. Ya, contoh misalnya. Nah, ini ada segitiga. Ada sebuah timbangan ya. Nah, ini ketika kita mengerjakan hanya kita merebutkan hak aja. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kita hanya pengen misalnya gini. Bermain itu hak kita semuanya. Kita boleh menggunakan fasilitas yang ada misalnya di rumah sekitar kita, ada lapangan badminton. Kita boleh tuh pakai badminton, tapi cuma kita doang yang memakainya. Terus kita mendapatkan tempat bermain yang bersih, kita cuma mendapatkan semua yang hak-hak kita. Tapi nggak diimbangin, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ini akan terjadi tidak seimbang. Maka perlu yang adanya adalah kewajiban. Maka ketika kewajiban ada, ini akan seimbang, ininya akan rata. Nah, ini nggak goyang-goyang kan si timbangan ini, ininya nggak akan goyang-goyang karena udah seimbang. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita menggunakan fasilitas bermain, maka kewajiban kita adalah merawat dan menjaga fasilitas taman agar tidak rusak. Kita maunya pakai tempat lapangan, tapi lapangannya kita rusakin. Nah, itu kita hanya hak aja tuh, nggak seimbang tuh hidupan kita. Terus misalnya mendapatkan tempat bermain yang bersih, tapi kita membuang sampah nggak pada tempatnya. Maka ketika kita ingin mendapatkan tempat bermain yang bersih, maka kita juga harus melakukan membuang sampah pada tempatnya. Kita nggak nyaman nih tempat bermain kita kotor penuh dengan sampah. Tapi lihat sampahnya itu karena siapa? Mungkin karena sisa-sisa kita jajan, plastik, kemasan dibuang tidak pada tempatnya. Akhirnya berserakan di tempat bermain. Akhirnya sampahnya berserakan. Nah, maka buanglah sampah pada tempatnya. Atau misalnya teman-teman pengennya pakai alat fasilitas yang lain, misalnya ada net, teman-teman menggunakannya tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, itu adalah yang salah. Maka ketika kita melakukan pengamalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil melakukan hak dan kewajiban kita, maka ini harus kita lakukan. Melakukan hak dan kewajiban. Tidak boleh hanya hak, apalagi hanya kewajiban. Ketika kita dapat hak, maka kewajiban harus kita kerjakan. Dan ketika kewajiban kita kerjakan, maka hak pun akan kita dapatkan. Ya. Itulah pengamalan sila kelima.
Oke, baik. Terima kasih. Videonya kita cukupkan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari pengamalan sila keempat dan sila kelima. Terima kasih. Baik, teman-teman, bagaimana sudah disaksikan video pembelajaran tadi tentang pengamalan Pancasila keempat dan kelima di tempat bermain? Ya, seperti itu jadi teman-teman ya, pengamalan Pancasila kita di lingkungan bermain. Jadi, karena kita adalah negara Indonesia yang mempunyai dasar ideologi itu Pancasila, maka sudah selayaknya kita sebagai warga negaranya mengamalkan Pancasila itu di lingkungan kita dalam lingkungan bermain. Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat mengambil materinya dan semoga Allah memberkahi ilmu kita hari ini. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.